Selamat sore, saudara. Saya Nila Irda menemani Anda sore hari ini dengan beragam informasi seputar gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua. Kami juga akan mengajak Anda nantinya untuk menyaksikan bagaimana pembukaan PON Papua yang rencananya akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update spesial pembukaan PON Papua selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Opening seremoni atau upacara pembukaan perhelatan bergengsi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua akan berlangsung hari ini. Pembukaan PON tersebut bahkan akan dihadiri langsung dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Rangkaian pembukaan PON Papua dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur dan berlangsung di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura. Pantauan di lokasi beberapa jam jelang pembukaan PON Papua, kondisi di sekitar kompleks Stadion Lukas NMB mulai ramai didatangi pengunjung. Sejumlah penonton yang memiliki akses untuk datang diarahkan pada pintu barat, sementara pintu utama difokuskan pada para undangan dan para pejabat daerah. Sejumlah perwakilan kontingen cabang olahraga juga dikabarkan sudah mulai memasuki Stadion Lukas NMB untuk menyaksikan langsung pembukaan PON ke-20 Papua. Sementara itu, untuk kondisi di luar gerbang utama Stadion Lukas NMB terlihat dijaga ketat oleh petugas, saudara. Warga yang tidak mempunyai akses juga dilarang untuk masuk, sementara gerbang utama memang dikhususkan untuk tamu-tamu VIP. Sejumlah penonton yang mencoba masuk dari gerbang utama langsung diminta untuk bergeser ke gerbang samping. Alhasil, sejumlah penonton memenuhi jalan hingga sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah petugas. Beberapa warga yang datang mengaku tidak mengetahui bahwa syarat masuk ke Stadion Lukas NMB harus mendaftar terlebih dahulu. Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua ini, saudara, diketahui diselenggarakan di Papua dan berlangsung pada 2 Oktober hingga 15 Oktober mendatang. Ajang ini semula akan diadakan pada tahun 2020, namun ditunda ke tahun 2021 sehubungan dengan pandemi COVID-19. Papua sendiri berhasil mengalahkan Bali dan juga Aceh untuk menjadi tuan rumah PON ke-20 Papua, memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2020 lalu dengan meraih 66 suara pada rapat anggota tahun Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Stadion Lukas NMB sendiri menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan nantinya. Sementara itu ada 4 klaster penyelenggara, yakni di Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan juga Kabupaten Merauke. Dari data yang ada diketahui bahwa dalam gelaran PON ke-20 Papua ini, setidaknya ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan 56 cabang olahraga dan 679 nomor pertandingan atau perlombaan. PON Papua 2021 ini melibatkan 6.496 atlet dan sekitar 3.300 official.
saudara, kita melihat bagaimana pengamanan Stadion Lukas NMB jelang nantinya ada pembukaan PON Papua yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Aparat keamanan diketahui menjaga dengan ketat setiap sudut lokasi pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua ini di venue utama Stadion Lukas NMB. Pantauan terkini di lokasi jelang hari H pembukaan PON yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tampak setidaknya ada 9 kendaraan taktis BRIMOB yang bersiaga di depan gerbang utama ini. Dari pantauan wartawan lapangan kami, hanya kendaraan bertanda stiker khusus yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam Stadion Lukas NMB. Orang-orang yang diperbolehkan masuk ini juga merupakan mereka yang telah memiliki identitas dengan ID card. Sebelumnya pihak kepolisian sendiri telah memastikan bahwa keamanan dan ketertiban jelang pembukaan PON akan berlangsung kondusif. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono sebelumnya mengatakan pihaknya juga telah membuat satuan tugas operasi bersama dengan TNI untuk mengamankan perhelatan PON ke-20 di Papua. Rusdi mengatakan berbagai persiapan dan juga skema pengamanan telah mulai berjalan. Karena itu, ia memastikan PON Papua ini akan berjalan dengan lancar. Sementara itu, untuk mengamankan dan memastikan segala event olahraga nasional di bumi Cendrawasih ini aman, setidaknya ada 21.268 personil gabungan dari TNI Polri yang telah dikerahkan untuk menghindari adanya gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Kapolri memastikan pengamanan maksimal dari TNI Polri saat pelaksanaan PON Papua dilakukan untuk memberikan rasa aman pada kontingen-kontingen yang bertanding. Tak hanya mengamankan, petugas juga diminta untuk melakukan penguatan dan juga pengawasan protokol kesehatan. Menjelang pembukaan PON ke-20 Papua, sejumlah persiapan juga telah dilakukan oleh penyelenggara saudara, termasuk untuk sektor kesehatan, mengingat ajang olahraga ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan bagi pihak-pihak yang sudah divaksinasi, Kementerian Kesehatan juga melakukan sejumlah penyemprotan, diantaranya adalah insektisida anti malaria di area Stadion Lukas NMB. Entomolog Kementerian Kesehatan Yahidin Selian sebelumnya mengatakan, upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya wabah malaria, terlebih banyak warga dari luar Papua yang berdatangan untuk memeriahkan Laga Akbar ini. Setidaknya ada sebanyak 30 mesin fogging yang digunakan untuk menyemprot area stadion. Tak hanya pihak Kementerian Kesehatan, ada juga sejumlah pihak lain, diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, mahasiswa, hingga masyarakat.
hanya para atlet, saudara, dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua ini juga melibatkan setidaknya ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua ini melibatkan sebanyak 140 UMKM asli orang Papua. Jelang acara 4 tahunan tersebut, sejumlah produk unggulan juga dipamerkan di halaman depan kantor Bupati Merauke seperti minyak kayu putih, sarang semut, hingga kerajinan tas noken. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Merauke, Erik Rumlus mengatakan, kegiatan tersebut merupakan cara pemerintah untuk mempromosikan produk asli daerah agar lebih dikenal secara luas. Kehadiran UMKM dalam acara besar seperti PON ini akan membuat UMKM menjadi lebih percaya diri. Sebanyak 140 UMKM yang terpilih ini akan mendapatkan stimulus dari Pemkab senilai masing-masing 10,5 juta rupiah. 140 UMKM tersebut, 100 diantaranya adalah binaan Porindakop yang berasal dari wilayah Sota, Wasur, dan juga Yangadur. Sementara 40 UMKM sisanya ialah binaan dari Parekraf. Sebelumnya Menpora Zainuddin Amali juga memastikan bahwa PON Papua memberikan dampak positif pada sektor ekonomi masyarakat Papua, mulai dari pedagang kaos hingga souvenir yang bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Menpora Amali mengatakan bahwa masyarakat yang diuntungkan dengan adanya PON di Papua ini di sekitar tempat pembukaan yakni di Stadion Lukas NMB sendiri telah terlihat banyak masyarakat yang berjualan baju hingga souvenir. Setelah melihat ada beberapa UMKM yang juga ikut meramaikan gelaran PON Papua ini, saudara, kita lihat dulu terkait Stadion NMB di Kabupaten Jayapura, yang mana Stadion NMB ini menjadi lokasi pembukaan PON 20 Papua yang digelar pada hari ini. Pembukaan ini juga diketahui akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Stadion Lukas NMB sendiri memiliki kapasitas lebih dari 40.000 penonton, namun saat pembukaan kali ini hanya diperbolehkan 10.000 orang yang datang. Jumlah tersebut termasuk tamu penting dan juga tenaga kesehatan. Pembangunan stadion tersebut, saudara, dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan atau PP Persero Tbk yang sudah selesai pada Juni 2019. Groundbreaking stadion dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 dan juga PT PP memulai pembangunan sejak 2016. Dikutip dari indonesia.go.id, sejak diresmikan, Stadion Papua Bangkit resmi mengalami pergantian nama menjadi Stadion Lukas NMB. Nama Lukas NMB ini diambil dari nama Gubernur Papua saat ini yang dinilai berjasa dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Stadion Lukas NMB dibangun untuk menyambut penyelenggaraan PON 20 Papua.
PON 20 ini merupakan perhelatan olahraga tingkat nasional pertama yang berlangsung di Papua. Stadion tersebut sangat strategis karena berada di jalan poros utama yang menghubungkan Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura. Kehadiran Stadion Lukas NMB telah menjadikan ikon atau landmark tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Pasalnya, stadion dengan kapasitas 40.000 penonton ini memiliki fasilitas yang telah berstandar internasional. Satu di antaranya adalah lapangan sepak bola yang telah mengikuti standar FIFA dengan sarana pendukung lain yang juga didatangkan langsung dari luar negeri. Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua ini diselenggarakan di Papua dan akan berlangsung pada 2 Oktober 2021 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Saudara, ajang ini diketahui semula akan diadakan pada tahun 2020, namun akhirnya ditunda pada tahun 2021 sehubungan dengan pandemi COVID-19. Pekan Olahraga Nasional atau PON ini menjadi salah satu yang tidak akan terpisahkan dari bangsa Indonesia karena sudah terselenggara 3 tahun setelah Presiden Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan. Sementara yang kini diselenggarakan adalah PON Papua yang merupakan lanjutan dari perjalanan panjang Pesta Olahraga Nasional. PON Papua menjadi edisi ke-20 setelah kali pertama dilaksanakan pada tahun 1948. PON pertama yang dilaksanakan di Solo adalah buntut kegagalan Indonesia tampil dalam Olimpiade tahun 1948. Dalam perkembangannya, pesta olahraga terbesar di tanah air ini awalnya diselenggarakan 2 tahun sekali, saudara.
Namun kemudian diputuskan untuk diselenggarakan setiap 4 tahun sekali hingga pada tahun 2021 PON ini diselenggarakan sebanyak 20 kali. Penyelenggaraan PON Papua ke-20 ini sedianya akan diselenggarakan pada Oktober 2020. Namun terpaksa ditunda hingga Oktober 2021 karena pandemi COVID-19. Hingga PON ke-20 yang digelar di Papua tercatat baru 10 provinsi yang menjadi tuan rumah ajang tersebut. Jakarta menjadi provinsi yang paling sering menjadi tuan rumah PON yakni sebanyak 9 kali. Sementara Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing 2 kali. Jika membahas tentang PON Papua, saudara, yang tidak lepas adalah sosok Menteri Pemuda dan Olahraga, yang mana bisa dikatakan Menpora ini menjadi tuan rumah atau yang mempunyai hajat dalam gelaran PON Papua ini. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi juga telah tiba di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Papua sejak Kamis kemarin. Kehadiran Menpora Amali untuk melihat persiapan pembukaan dan jalannya pertandingan PON ke-20 Papua. Menpora Amali sendiri memastikan bahwa ia akan berkantor di Papua selama gelaran PON berlangsung. Selama berkantor di Papua, Menpora Amali juga memastikan bahwa nantinya seluruh gelaran PON Papua akan berjalan dengan lancar. Menpora Amali juga mengaku sudah meminta izin pada Presiden Joko Widodo terkait rencananya ini. Apabila ada rapat terbatas, Menpora nantinya akan menghadirinya secara virtual. Diketahui begitu tiba di ruangan VVIP Bandara Sentani, Menko PMK dan Menpora langsung mendapatkan sambutan dari 4 ambasador budaya PON ke-20 Papua. Menko PMK dan Menpora ini kemudian menggunakan topi khas Papua. Setelah itu Menpora dan Menko PMK memasuki ruangan VVIP yang juga sudah disambut oleh beberapa pejabat daerah Papua. Sementara itu, saudara, kirap api Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua telah tiba di Stadion Lukas NMB. Kirap api PON Papua ini tiba di Stadion Lukas NMB sekira pukul 14 waktu Indonesia Timur. Api tersebut diantaranya dibawa oleh legenda sepak bola Papua dan juga mantan pemain timnas Indonesia era 80-an, Ruli Nere. Berdasarkan pantauan di lapangan, saudara, saat obor PON tiba di Stadion Lukas NMB, sempat ada adu mulut di gerbang depan. Sejumlah massa yang ikut kirap obor tersebut mencoba untuk masuk ke dalam stadion dan berusaha dicegah oleh petugas. Beberapa waktu adu mulut terjadi, akhirnya sejumlah orang ini akhirnya bisa diperbolehkan untuk masuk.
Mereka lantas diminta berbaris di dalam kawasan Stadion Lukas NMB. Sebelumnya api PON ini telah diarak di sejumlah lokasi penyelenggaraan PON 20 Papua dan nantinya api PON ini akan digunakan sebagai penyulut kelodran di dalam Stadion Lukas NMB. Kirap api PON 20 Papua yang dilaksanakan pada 27 September hingga 2 Oktober hari ini bersumber dari area PLTMG atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Klamono, Papua Barat, yang merupakan salah satu ladang minyak dan gas yang memiliki sumur tertua yang ada di Indonesia. Api murni dari alam tersebut telah melakukan perjalanan udara melintasi jarak ribuan kilometer, dimulai dari Biak, Timika, Wamena, Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Api PON 20 Papua pada Senin lalu mulai dikirap dan ditandai pelepasan dari Sorong, Papua Barat menuju 5 wilayah adat di Papua. Api abadi tersebut diterima mantan atlet sepak bola Papua Roni Wabia dan Ortizan Solosa, kemudian diarak menuju Bandara Udara Internasional Domine Edward Osok guna melanjutkan penerbangan ke Biak, Kabupaten Biak, Papua. 5 wilayah yang dilewati adalah Biak, Saireri, kemudian Timika, kemudian Wamena, kemudian dilanjutkan ke Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, dan berakhir di Stadion Lukas NMB. Pada setiap kota, api diterima dan dikirapkan mengelilingi kota tersebut, kemudian disemayamkan sebagai seni budaya yang melibatkan Pemda, TNI Polri, serta kelompok masyarakat. Sejumlah atlet nasional legendaris saudara juga berkesempatan untuk membawa api abadi ini, seperti diantaranya adalah nama Taufik Hidayat, kemudian ada pula Lilis Karubaba hingga Boas Salosa.
Buka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden Jokowi juga telah berangkat bersama rombongan terbatas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat 1 Oktober menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekira pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden Joko Widodo langsung membeli 2 buah tas noken ketika berkunjung ke Jayapura, Papua. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari kulit kayu atau akar pepohonan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram pribadinya. Tak hanya membeli tas, Presiden Joko Widodo juga langsung mengenaikan tas tersebut. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangannya menuju Provinsi Papua, diantaranya adalah Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Muhammad Tony Haryono, kemudian ada pula Komandan Pas Pampres, Maijen TNI Tri Budi Utomo, ada pula Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media B. Mahmudin, serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Beli dua noken, satu 200, satu 150. Bapak Presiden ambil 2, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih, teman-teman juga begitu. Teman-teman kurang tahu, saya dapat segitu. Gimana Mama? Bapak Presiden gimana perasaannya? Senang sekali. Begitu kita jual-jual, orang tidak biasa beli, kita punya noken tiap hari sampai sore kita bawa masuk begitu. Akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita punya noken. Sampai berjumpa pulang, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Hari-hari itu kami gantung noken, tidak ada yang tanya-tanya, tidak ada yang tanya-tanya, jadi kami duduk saja menantuk. Kami biaya, kami punya anak-anak kuliah, anak-anak SD, SMP. Nah, tadi Pak Jokowi beli 2 noken, baru saya dapat 1 juta. Karena kita senang dia kunjungi di sini, kita punya noken-noken dia beli begitu. Kita semua senang. Terima kasih. Dia ketemu dengan anak-anak panti asuhan toh di sini, anak-anak Papua. Jadi kita terima kasih banyak Bapak. Semuanya terima kasih. Selain memang nantinya akan membuka gelaran Pekan Olahraga Nasional ini, Presiden Joko Widodo selama berada di Papua, saudara juga melakukan sejumlah aktivitas dan juga agenda. Seperti diantaranya pada Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 venue yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian PUPR. Adapun 7 venue yang digunakan untuk PON ke-20 ini diresmikan Presiden berstandar internasional. Ketujuh venue PON 20 Papua yang diresmikan adalah venue akuatik dan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Kemudian venue kriket dan lapangan hoki indoor sekaligus outdoor di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu. Ada pula venue sepatu roda di Buparwaina, venue dayung di Kota Jayapura, dan juga venue panahan di Kabupaten Jayapura. Peresmian tersebut dilangsungkan dengan menandatangani 7 prasasti di Istora Papua Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura pada Sabtu pagi. Dalam sambutannya pada kesempatan kali ini, saudara, Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur seluruh venue PON 20 Papua sudah selesai dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021 mendatang.
Menurutnya, berbagai venue itu menghadirkan inovasi, kecanggihan, konstruksi yang hemat energi dan juga ramah lingkungan. Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak ingin setelah PON selesai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional tersebut menjadi tempat yang sepi, tidak terawat hingga akhirnya rusak. Nantinya Presiden Joko Widodo akan meresmikan PON Papua, atau maksud saya membuka gelaran PON Papua ini bersama sejumlah menteri dan pejabat pemerintahan lain. Di antaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, kemudian dikabarkan akan hadir pula Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, ada Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Kita patut bersyukur, alhamdulillah seluruh venue PON ke-20 Papua sudah selesai. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Mulai dari Estora Papua Bangkit, arena akuatik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Berbagai venue ini menghadirkan berbagai inovasi, kecanggihan konstruksi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Tugas selanjutnya adalah menjaga, tugas selanjutnya adalah merawat, dan tugas selanjutnya adalah memanfaatkan venue ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin setelah nanti PON usai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional ini justru menjadi tempat yang sepi, tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini yang tidak kita maui. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, para bupati dan wali kota, agar segera menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas ini secara profesional agar bisa venue-venue yang ada terpelihara dengan baik. Manfaatkan venue ini sebagai tempat penjaringan bibit unggul olahraga, pembinaan para atlet Papua untuk semakin berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, venue-venue PON ke-20 pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening ceremony atau upacara pembukaan perhelatan bergengsi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua akan berlangsung hari ini dan akan berlangsung beberapa jam dari sekarang, Saudara. Pembukaan PON tersebut bahkan akan dihadiri langsung dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di lokasi utama, yaitu di Stadion Lukas NMB di Kabupaten Jayapura. Pantauan di lokasi beberapa jam jelang pembukaan PON Papua ini, kondisi di sekitar kompleks Stadion Lukas NMB mulai ramai didatangi oleh pengunjung. Sejumlah penonton yang memiliki akses untuk datang juga telah diarahkan untuk menuju pintu barat. Pasalnya, pintu utama difokuskan untuk para undangan dan juga para pejabat daerah. Sejumlah perwakilan kontingen cabang olahraga juga dikabarkan telah masuk ke Stadion Lukas NMB untuk menyaksikan langsung pembukaan PON ke-20 Papua. Kondisi di luar gerbang utama Stadion Lukas NMB seperti yang bisa Anda saksikan saat ini tampak dijaga ketat oleh petugas. Warga yang tidak memiliki akses juga dilarang masuk dan gerbang utama kembali lagi ini dikhususkan untuk tamu-tamu VIP. Sejumlah penonton tadinya sudah mencoba untuk masuk dari gerbang utama, namun dialihkan bergeser ke gerbang samping. Sejumlah penonton memenuhi jalan hingga sempat terlibat adu mulut dengan petugas. Beberapa warga yang datang ini mengaku tidak mengetahui bahwa syarat masuk ke Stadion Lukas NMB harus dengan mendaftar terlebih dahulu.
Sementara itu, saudara, di tengah antusiasme warga yang ingin menyaksikan pembukaan PON ke-20 Papua, tampak ada sejumlah relawan yang turun untuk memberikan masker gratis untuk warga yang ada di lokasi utama 2 venue jelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua. Relawan tersebut memberikan masker kain gratis untuk sejumlah orang. Keduanya diantaranya adalah Muhammad Fikram dan juga Yolanda Toam, relawan BNPB yang membagikan setidaknya 3.000 masker kain di Stadion Lukas NMB. Langkah ini untuk memastikan warga yang mendatangi Stadion Lukas NMB tetap menggunakan masker. Jelang pembukaan PON Papua sore ini, tak hanya membagikan masker, para relawan BNPB ini juga mengedukasi pendatang maupun masyarakat di kawasan stadion. Terlihat warga yang tidak memakai masker menghampiri Yolanda dan Fikram untuk minta masker gratis bergambar logo PON Papua dan juga bendera Indonesia ini. Sebelumnya BNPB sendiri telah bertekad akan membagikan setidaknya 1.000 masker dalam setiap harinya. Pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, pembagian masker tersebut dilakukan saudara dalam rangka mematuhi protokol kesehatan untuk menekan laju penularan COVID-19. Masker tersebut dibagikan di sejumlah titik lokasi dengan mendirikan gerai masker. Kalau untuk pembagian masker nih, saya sendiri dari mewakili instansi BPBD, kita gabung dengan BNPB Pusat. Jadi dari BNPB Pusat yang maskernya, jadi itu ide dari BNPB Pusat yang sendiri datang di sini. Ya kita bergabung BPBD di sini di Kabupaten Jayapura gabung dengan BNPB, itu dari pusat. Ya, kami titiknya khusus di Kabupaten Jayapura. Ada sebagian yang khusus di bagian kota. Jadi kita di bagian kabupatennya. Nah, untuk pembagian maskernya sendiri disediakan berapa banyak nih jumlahnya? Ya kalau nggak salah kalau satu dos itu isinya 1.000. 1.000 ya untuk satu Tapi dos kalau ya? kita berposko misalnya satu posko itu 3.000 masker. Untuk pembagiannya sendiri ini sudah saat untuk kayak orang-orang masuk di stadion atau sudah sejak ini? Sebelum hari hanya kita kejar sebelum pembukaan kita sudah bagi. Sudah bagikan Iya. ya, benar ya. Nah, untuk pembagiannya hari ini nih sudah kira-kira sudah bagi berapa banyak? Oh kalau itu hitungannya tadi kalau nggak hitungnya salah ribuan, ribuan. Maka. Tadi yang di Pawai Obor juga kita bagi di sana. Berarti ini secara free atau bayar nih? Gratis, masker gratis. Jadi kami dari BNPB melaksanakan gerai masker gratis. Jadi kami khusus di Kabupaten Jayapura, titiknya di stadion utama kami bangun 2 gerai. Gerai A di Aquatic, gerai B di parkiran sebelah. Ketiga STT Gidi, keempat softball dan rugby, kelima di lapangan kriket, terus yang keenam apa nih? Stadion, pokoknya yang di bagian kabupaten yang venue-nya venue ya. venue-nya di bagian kabupaten itu kami yang bagi-bagi masker dan gratis kan. kami info ini nggak dijual beli karena ini gratis. Saya dengar kemarin di bandara sempat ada yang jual masker kayak gini bayar. Ini di gratis ya, nggak dijual belikan. Hadirnya Presiden Joko Widodo, saudara, yang akan meresmikan perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua pada Sabtu hari ini mengantarkan sejumlah orang untuk berkumpul ke Stadion Lukas NMB. Satu di antaranya yang menjadi sorotan adalah seorang tokoh masyarakat asal Wamena ini menggunakan koteka pakaian adat Papua. Sosok bernama Akan Mabel ini ingin melihat kepala negara. Ia berada di depan Stadion Lukas NMB dan menarik perhatian sejumlah orang. Banyak dari warga yang datang bahkan ingin berfoto dengan sosok yang satu ini. Akel mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pesan agar Presiden Jokowi membangun jalan tol dari Jayapura ke Wamena. Menurut Aken, pembangunan jalan tol ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dari pantauan wartawan kami di lapangan, Aken ini juga tampak terus berada di depan Stadion Lukas NMB dan beberapa kali disapa oleh pengunjung yang hadir di acara tersebut. Banyak pengunjung yang kemudian meminta agar bisa mengobrol dengan Aken, bahkan juga berfoto bersama dengan Aken yang sosoknya cukup nyentrik di tengah banyaknya masyarakat yang hadir di Lukas NMB.
Sejumlah menteri, saudara juga hadir langsung ke Papua untuk mengecek bagaimana dan juga meninjau gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua ini. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Keduanya langsung meninjau venue akuatik di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, Papua. Dari pantauan, rombongan tiba sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Timur dan langsung menempati podium VIP venue akuatik. Saat itu Mahfud MD dan juga Tito Karnavian menonton langsung pertandingan tim polo air DKI Jakarta versus Jawa Timur yang sedang berlangsung. Sebelumnya pada Kamis 31 September malam, Mahfud MD dan Tito Karnavian mengunjungi Stadion Utama Lukas NMB guna memantau kesiapan akhir jelang pembukaan PON ke-20 Papua pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengatakan maksud kunjungannya ialah untuk mengecek seluruh kesiapan akhir PON Papua. Dari pantauannya, Mahfud MD memastikan bahwa seluruh persiapan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Ia pun berharap semua pihak akan membantu dan mensukseskan Pekan Olahraga Nasional ini. Saudara-saudara, saya bersama Pak Mendagri melakukan pengecekan terakhir dan melihat persiapan akhir yang dilakukan oleh panitia. Semuanya berjalan baik, insya Allah. Dari sudut keamanan semuanya sudah diantisipasi secara berlapis, tapi penuh kedamaian, tidak menakutkan gitu, tidak serem gitu, karena ini pesta olahraga, bukan olahraga, pesta olahraga. Oleh sebab itu semuanya mari kita sukseskan PON ini dengan sebaik-baiknya, dan saya sudah mendapat laporan, kemudian melihat sendiri lokasi-lokasi dan apa yang sudah berjalan dalam beberapa hari terakhir ini, semuanya berjalan baik dan insya Allah akan tetap baik. Itu kalau dari sudut keamanan. Kalau dari sudut teknis upacaranya juga sudah sangat memadai lah untuk sebuah acara yang meskipun namanya Pekan Olahraga Nasional, tapi sebenarnya suasananya itu suasana internasional, baik tempatnya maupun koreografinya dan sebagainya sudah baik. Itu aja. Saya menghimbau masyarakat mendukung acara ini, aparat TNI, Polri, Pemda, panitia dan semuanya supaya bekerja dengan. Aparat keamanan, saudara, menjaga ketat setiap sudut lokasi pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua di venue utama Stadion Lukas NMB. Pantauan terkini di lokasi jelang pembukaan PON yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Setidaknya ada sejumlah kendaraan taktis Brimob yang bersiaga di depan gedung utama. Dari pantauan wartawan lapangan kami, hanya kendaraan berstiker khusus yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam Stadion Lukas NMB. Orang-orang yang diperbolehkan masuk juga merupakan mereka yang memiliki identitas dengan ID card. Pihak kepolisian memastikan bahwa keamanan dan ketertiban jelang pembukaan PON akan kondusif. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pihaknya telah membuat satuan tugas operasi bersama TNI untuk mengamankan perhelatan PON Papua ini. Rusdi mengatakan berbagai persiapan dan juga skema pengamanan telah mulai berjalan. Karenanya, ia memastikan bahwa PON Papua ini akan berjalan dengan lancar. Sementara itu, untuk mengamankan dan memastikan segala event olahraga nasional di Bumi Cendrawasih berjalan aman, setidaknya total ada 21.268 personil gabungan dari TNI Polri yang telah dikerahkan untuk menghindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolri memastikan pengamanan maksimal dari TNI Polri saat pelaksanaan PON 20 di Papua juga dilakukan untuk memberikan rasa aman pada kontingen-kontingen yang bertanding. Tak hanya pengamanan, petugas juga diminta untuk melakukan penguatan dan pengawasan dengan protokol kesehatan ketat.
Saudara, hadirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga sejumlah menteri saudara yang juga cukup menarik dalam gelaran PON Papua ini adalah hadirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengawal langsung keberangkatan kontingen PON Jawa Tengah ke Papua. Ganjar berangkat satu pesawat dengan 167 atlet dan juga ofisial dari Bandara Ahmad Yani Semarang pada Kamis 30 September petang. Sebanyak 167 laga. Di antaranya adalah softball, selam kolam, menembak, binaraga, dayung rowing, aeromodeling, catur, hingga anggar. Selain itu, turut berangkat juga ofisial, petugas medis, dan juga keamanan. Momen-momen Ganjar Pranowo berada di Papua juga turut dibagikan di akun media sosial miliknya. Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini juga mencuri perhatian publik saat memberikan dukungan pada tim sepak bola Jawa Tengah yang sedang berlaga melawan Jawa Timur di Stadion Maha Chandra Kota Jayapura pada Jumat 1 Oktober sore. Orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut hadir saat pertandingan Jawa Tengah versus Jawa Timur menyisakan waktu 8 menit saja. Kehadiran Ganjar Pranowo sontak menjadi pusat perhatian. Bahkan supporter Jawa Timur ikut memberikan sambutan pada sosok karismatik itu yang cukup menarik. Kehadiran Gubernur 52 tahun itu jauh dari kesan formal saudara. Ia datang dengan menggunakan kaos hitam berkalung noken seperti yang sedang Anda saksikan saat ini. Kita masih sama-sama menunggu saudara pembukaan PON Papua yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara langsung. Namun sebelumnya kita kulas dulu terkait venue utama. Ini adalah Stadion Lukas NMB di Kabupaten Jayapura yang menjadi lokasi pembukaan PON ke-20 Papua. Menurut rencana, pembukaan ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Stadion Lukas NMB ini memiliki kapasitas lebih dari 40.000 penonton. Namun saat pembukaannya hanya 10.000 orang saja yang diperbolehkan datang di tengah pandemi COVID-19 yang artinya tidak lebih dari 25% penonton yang diperbolehkan untuk masuk dan ikut memeriahkan pembukaan PON Papua. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan tamu penting serta tenaga kesehatan. Diketahui pembangunan stadion tersebut dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan atau PP Persero Tbk yang selesai pada bulan Juni 2019. Dikutip dari indonesia.go.id, sejak diresmikan Stadion Papua Bangkit resmi mengalami pergantian nama menjadi Stadion Lukas NMB. Lukas NMB ini diambil dari nama Gubernur Papua yang dinilai berjasa dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20. Baik saudara, kami sudah bisa menghubungkan dengan venue, yaitu lokasi Stadion Utama Lukas NMB, dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana pembukaan PON ke-20 Papua di sana. Berikut ini videonya untuk Anda.
Hadirin sekalian, mari kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia yang terhormat, Bapak Joko Widodo. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo.
bersama angin, bersama daun aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hadirin sekalian, mari kita sambut para atlet, ofisial, dan wasit yang akan berkompetisi di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes and judging officials of the 20th PON Games Papua 2021. Aceh. Bali.
Bengkulu. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Gorontalo. Jambi. Jawa Barat. Jawa Tengah.
Jawa Timur. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur. Kalimantan Utara. Kepulauan Bangka Belitung.
Kepulauan Riau. Lampung. Maluku. Maluku Utara. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Papua Barat.
Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara. Sumatera Barat. Sumatera Selatan.
Sumatera Utara. Dan tuan rumah, Papua. Hadirin sekalian, mari kita sambut 34 bendera provinsi di Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome the flags of the 34 provinces of Indonesia.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh Paduan Suara Gema Chandra, Universitas Cendrawasih. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Indonesia, performed by Gema Chandra Choir of Cendrawasih University. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Thank you. Please be seated. Hadirin sekalian, mari kita sambut Bendera Pekan Olahraga Nasional. Ladies and gentlemen, please welcome the PON Games flag. Bendera ini dibawakan oleh 8 atlet legendaris Papua. The flag is carried by 8 Papuan legendary athletes. Raima Lisa Rumbewas, peraih medali perak olahraga angkat besi Olimpiade Sydney 2000 dan Olimpiade Athena 2004. Raima Lisa Rumbewas, Olympic silver medalist, weightlifting, Sydney 2000 and Athens 2004. Benny Maniani, peraih medali emas olahraga tinju kejuaraan Asia Jakarta 1977. Benny Maniani, Asian Championship gold medalist, boxing Jakarta 1977. Ernie Sokoi, peraih medali emas olahraga dayung SEA Games Myanmar 2013. Ernie Sokoi, SEA Games gold medalist, canoeing Myanmar 2013. Novelus Yoku, peraih 2 medali emas olahraga karate SEA Games Brunei Darussalam 1999. Novelus Yoku, SEA Games gold medalist, karate Brunei Darussalam 1999. Kartika Moni, peraih medali emas olahraga voli SEA Games Singapura 1983. Kartika Monim, SEA Games gold medalist, volley Singapore 1983. Meli Mofu,
pemecah rekor dan peraih medali emas, olahraga atletik lari gawang 400 meter, SEA Games Kuala Lumpur 1977. Meli Mofu, record-breaking SEA Games gold medalist, athletics for 100 meters hurdles, Kuala Lumpur 1977. Ruli Rudolf Nere, peraih medali emas olahraga sepak bola, SEA Games Jakarta 1987. Ruli Rudolf Nere, SEA Games gold medalist, football Jakarta 1987. Immanuel Dongdi, peraih medali emas olahraga pencaksilat kejuaraan dunia Jakarta 1992. Immanuel Daundi, World Championship gold medalist pencak silat Jakarta 1992. Hadirin sekalian, pengibaran bendera Pekan Olahraga Nasional. Ladies and gentlemen, the raising of the PON Games flag. Hadirin sekalian, mari kita sambut Maria Bonai sebagai perwakilan dari atlet dan Manase Opur sebagai perwakilan dari wasit yang akan membacakan
janji atlet dan wasit. Pekan Olahraga Nasional. Ladies and gentlemen, please welcome Maria Bonai, representing the athletes, and Manasseh Opur, representing the judges, to take the athletes and judges on games oath. Janji atlet, atas nama seluruh peserta, kami berjanji akan ikut dalam Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua dengan suasana persahabatan, jiwa yang murni, jujur dengan mengindahkan segala peraturan yang telah ditetapkan, dan dengan hasrat untuk berlomba serta semangat kesatria yang sejati. Sportivitas menjunjung tinggi kehormatan, harkat, martabat bangsa, dan kebesaran olahraga. Janji wasit. Atas nama seluruh wasit, kami berjanji akan melaksanakan tugas wasit dalam Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua secara adil dan tidak memihak kepada siapapun, dan akan mentaati peraturan pertandingan cabang olahraga yang dilaksanakan dalam Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua dengan dilandasi oleh jiwa kesatria dan semangat keolahragaan yang murni. Hadirin sekalian, mari kita sambut laporan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Ladies and gentlemen, the official speech by Chairman of the Indonesian National Sports Committee, His Excellency Retired Lieutenant General of the Indonesian National Armed Forces, Marsiano Norman. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga, PON Papua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, beserta para wakil ketua dan anggota. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, Menpora, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Besar Pekan Olahraga dan Forkompimda Papua beserta jajarannya. Yang saya hormati para gubernur seluruh Indonesia beserta rombongan.
Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Yang saya cintai dan banggakan, para ketua kontingen, khususnya para atlet peserta Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 Papua dari seluruh Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali laporan ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga saat ini kita semua dapat menghadiri upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Stadion Lukas NMB yang sangat megah dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua dan kebanggaan kita semua. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir pada upacara pembukaan PON ke-20 2021 Papua ini. Izinkan saya melaporkan tentang penyelenggaraan PON sebagai berikut. Pekan Olahraga Nasional 20 2021 di Papua ini diikuti 34 kontingen dari 34 KONI provinsi dengan jumlah atlet sebanyak 6.116 atlet tamu dan 923 atlet tuan rumah Papua. Dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang terdiri dari 56 disiplin dan 681 nomor pertandingan, memperebutkan 681 medali emas, 681 medali perak, dan 877 medali perunggu. Penyelenggaraannya tersebar di 4 klaster, meliputi Kota Jayapura Oktober 2021. Dilaporkan bahwa pertandingan sudah dimulai pada tanggal 22 September 2021 dengan klasemen sementara perolehan medali sampai dengan sebelum pembukaan malam ini, yaitu yang pertama, Provinsi DKI Jakarta 28 medali emas. Kedua, Provinsi Papua 17 medali emas. Yang ketiga, Provinsi Jawa Barat 11 medali emas. Namun juga sukses penyelenggaraan, sukses ajang meningkatkan silaturahmi, menciptakan suasana kebersamaan sesama anak bangsa, saling berlaga untuk menjadi yang terbaik, namun tetap mengedepankan sportivitas dan rasa persaudaraan serta sebagai alat pemersatu bangsa. Semua kegiatan dalam pelaksanaan PON ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat penyelenggaraan PON ke-20 2021 saat ini di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menerapkan kedisiplinan dan patuh terhadap protokol kesehatan sehingga kita dapat menyelenggarakan event Pekan Olahraga Nasional ini dengan baik. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, penyiapan penyelenggaraan PON ke-20 2021 Papua ini mengalami berbagai kendala yang tidak ringan. Di antaranya, penyiapan sarana dan prasarana pertandingan serta diselenggarakan pada masa yang sulit ini. Namun berbagai kendala tersebut dapat diatasi dengan baik meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan yang bersifat minor. Melalui upacara pembukaan PON ini menjadi bukti nyata
bahwa seberat dan sebesar apapun persoalan yang dihadapi akan dapat diatasi sejauh kita saling bersatu dan masing-masing menyadari serta bersedia menjadi bagian dari solusi. Keberhasilan penyelenggaraan PON kali ini diharapkan dapat dijadikan kebangkitan prestasi olahraga Indonesia, khususnya dan kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi COVID-19. Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada jajaran kementerian dan lembaga yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, baik pembangunan venue, akomodasi, sarana transportasi, fasilitas kesehatan dan komunikasi, serta berbagai dukungan lainnya, termasuk kepada para gubernur seluruh Indonesia yang mempersiapkan para atlet di daerah dan mengirimkan kontingen untuk bertanding di PON ke-20 2021 Papua. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia serta Gubernur Papua Lukas NMB yang juga sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON ke-20 2021 beserta seluruh jajarannya atas komitmen dan kesungguhan dalam mensukseskan PON ke-20 2021. Besar harapan saya PON di Papua kali ini dapat bermanfaat baik terhadap pembinaan olahraga prestasi dan melahirkan atlet masa depan Indonesia yang akan mengangkat harkat dan martabat Indonesia pada setiap event olahraga yang diikutinya. Khususnya kepada seluruh masyarakat Papua, izinkan saya mewakili seluruh peserta Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas penerimaan yang penuh rasa persaudaraan yang membuat kami semua merasa menjadi tamu yang terhormat di bumi cendrawasih yang indah ini. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan saya. Selanjutnya, dengan hormat mohon kesediaan Bapak Presiden untuk membuka secara resmi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 di Papua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan ini ada hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam olahraga. PON Papua. Terima kasih. Hadirin sekalian, sambutan selamat datang oleh Gubernur Papua yang terhormat Bapak Lukas NMB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, a welcome speech by the Governor of Papua, His Excellency Mr. Lukas NMB, as host of the 20th PON Games Papua 2021. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya kasih sahabat-sahabat saya, para gubernur seluruh Indonesia. Yang saya hormati para hadirin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, dan kebaikannya membuat kita dapat melihat, merasakan hari yang bersejarah ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen dan pihak pendukung lainnya. Tangan kami terbuka lebar untuk menyambut sahabat-sahabat semua. Dan hati kami juga diselimuti penuh oleh kasih untuk memenuhi setiap detik sahabat semua di tanah Papua. Sebuah kebanggaan bagi kami yang ada di Provinsi Papua, melihat seluruh anak bangsa berkumpul dan bersatu di tempat ini. Saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara di semua tingkatan yang telah melakukan pekerjaan luar biasa ini. Mungkin kesempurnaan tidak dapat kami berikan sepenuhnya. Untuk itu, saya selaku Ketua Umum PB PON 20 Papua meminta maaf kepada apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan selama penyelenggaraan PON. Namun saya dapat memastikan bahwa kami seluruh panitia penyelenggara akan berupaya semaksimal mungkin membuat banyak senyum dan tawa dibanding tangis dan kecewa. Saya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang merindukan pelaksanaan PON di Papua. Tanpa dukungan Bapak tidak akan terlaksana. Saya juga berterima kasih kepada para atlet yang telah terpilih untuk mewakili provinsinya masing-masing. Kalian adalah deretan pahlawan bagi masing-masing daerah yang diwakilkan. Pandemi COVID-19 merupakan musuh kita bersama yang hingga sampai saat ini membuat kita semua terlatih, tersandung, terjatuh, bahkan banyak saudara kita yang harus gugur melawan virus ganas tersebut. Namun, banyak upaya dilakukan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Senantiasa berbuat baik demi mengantisipasi, melindungi, dan mengobati seluruh rakyat Indonesia. Pekan Olahraga Nasional ini telah melalui banyak sekali evaluasi dan monitoring yang rutin dan berkelanjutan. Hingga akhirnya kami dapat memutuskan untuk tetap melaksanakan hajatan akbar ini dengan berbagai pembatasan penyesuaian. Saya percaya bahwa pesta olahraga terbesar ini menjadi perekat konsep kesatuan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tanah Papua, saya akan tunjukkan kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada di penjuru Nusantara bahwa kami, masyarakat Papua, akan senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Sebab merah putih akan selalu menjahit rapi dalam hati dan jiwa kami. Hari ini, dengan penuh harapan, saya mengajak sahabat-sahabat semua menjadikan PON 20 Papua tahun 2021 sebagai simbol kemenangan kita bersama. Sekali lagi simbol kemenangan kita bersama. Selamat datang, selamat bertanding. Tuhan beserta kita semua. Orang bisa. Wah, wah, wah.
Hadirin sekalian, mari kita sambut yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dimohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, to give speech as well as to open the 20th PON Games Papua 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang hadir secara virtual, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, beserta Ketua Panitia Besar PON ke-20 Papua, yang saya hormati Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, beserta seluruh gubernur dari seluruh Indonesia yang hadir, para bupati dan wali kota, serta yang saya hormati para atlet dan kontingen peserta PON ke-20 Papua, hadirin dan undangan yang berbahagia, serta masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Bue Foi, Onomi Remai, wah. Salam olahraga. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, konektivitas darat, konektivitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian-capaian lain dari kemajuan Papua yang sangat membanggakan ini. Selain terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal, saya tadi pagi juga meresmikan dimulainya pembangunan Papua Youth Creative Hub untuk mencetak wirausaha yang sukses, yang bisa meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi yang ada di Papua. Prestasi anak muda Papua harus terus dipupuk dan kita kembangkan. Prestasi atlet Papua seperti Lisa Rumbewas, atlet angkat besi, Srafi Analis Unani, atletik, Franklin Ramses Burumi, atletik, Boas Solosa, sepak bola, harus diikuti oleh anak muda Papua lainnya. Kreativitas di bidang musik, seni dan budaya yang sangat membanggakan yang tadi juga kita lihat di awal pembukaan tadi. Sangat-sangat membanggakan lagu Cuma Saya dari MAC. Dan Jang Ganggu dari Shine of Black pasti akan diikuti oleh karya-karya lain yang tidak kalah hebatnya oleh anak-anak muda Papua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita rayakan PON ini dengan penuh sukacita, menjunjung tinggi sportivitas, mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Yakinlah kemajuan Papua akan berjalan cepat. Mari kita tunjukkan partisipasi kita untuk menjamin keberhasilan PON ke-20 ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua tanah surga, kaya dan mempesona. Rumah bagi ratusan suku, beragam seni dan budaya, hidup dalam cinta, menaungi 5 wilayah adat, menegaskan kekuatan untuk kebanggaan. Papua dan Indonesia Raya. Mamta, negeri penuh keberagaman dan nilai sejarah. Dari sini matahari terbit, berucap syukur atas yang baru saja Anda saksikan, saudara, ini adalah rangkaian acara pembukaan PON ke-20 Papua. Tadi yang juga sama-sama kita saksikan sudah ada 34 perwakilan atlet atau kontingen yang tampil untuk menyemarakan gelaran pembukaan PON Papua ini
diakhiri penampilan dari kontingen Papua yang juga disambut tepuk tangan meriah oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah tamu VIP. Gelaran PON Papua ini sendiri, saudara, menjadi sebuah kebanggaan untuk Papua yang bisa menggelar acara besar dengan venue utama Stadion Lukas NMB yang juga dibangun dengan super mega berkelas internasional. Ada setidaknya 34 purna paskibraka Papua juga yang membawa 34 bendera dari masing-masing provinsi di Indonesia. Ada persembahan dari 8 atlet legenda Papua yang membawa bendera PON Papua yang kemudian dikibarkan oleh sejumlah purna paskibraka. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Lukas NMB juga berterima kasih atas kehadiran Presiden Joko Widodo yang secara resmi telah membuka PON dan hadir di Papua. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutannya, namun kembali terkait sambutan, Lukas NMB mengatakan bahwa seluruh warga Papua merupakan bagian dari bumi Indonesia dalam hati dan jiwanya. Papua juga menjadi simbol kemenangan dengan lahirnya PON ke-20 Papua ini. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya juga mengucapkan cinta kasihnya pada masyarakat Papua dengan bahasa daerah Papua. Presiden Joko Widodo mengucapkan kebanggaannya berada dan berdiri di tanah Papua dan juga berada di Stadion Lukas NMB, stadion terbaik di Asia Pasifik. Rasa bangga Presiden Joko Widodo juga ditunjukkan ketika PON Papua berhasil diselenggarakan untuk pertama kalinya di tanah Papua. Pekan Olahraga Nasional di Papua ini menjadi kesiapan dan kemajuan Papua bagi Presiden Joko Widodo dan juga menunjukkan bagaimana Papua ini berprestasi di kancah nasional dan juga internasional. Bagi Presiden Joko Widodo, PON ini juga menjadi panggung persaudaraan dan juga wujud kesetaraan serta keadilan untuk maju dan sejahtera bersama dalam bingkai kesatuan. Mepago, negeri kasih sayang, dalam kehangatan mama yang penuh cinta, melindungi kekayaan alam tanah Papua. Animha, negeri penuh berkat, dihiasi manusia sejati, menjunjung tinggi peri kehidupan dan adat istiadat untuk menjaga harmoni manusia, alam, dan budaya.
dibuai, dibesarkan bunga, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Oh, di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Muman minggil kai bekel semua, Muman minggil kai bekel semua, Yusyata tinto fofuso, Manggil lewa kuselfa teselta kulena se ayakwa, nase ayakwa, Manggil lewa kuselfa teselta kulena se ayakwa, nase ayakwa. Muman minggil kai bekeswa, Muman minggil kai bekeswa, Yusyata tinto fofuso, Manggil lewa kuselfa deselta kulena se ayakwa, nase ayakwa.
Selama berabad-abad, banyak anak Papua yang hidup menyatu dengan lautan. Eksotika dan kekayaan bawah laut yang jernih menopang hidup masyarakat dan budayanya. Sampah, plastik merusak dan membahayakan kesehatan dan keindahannya. Ayo, kita jaga dan lindungi bumi ini dan keindahannya. Demi masa depan anak-anak Papua yang cemerlang.